Pan, hari ini ada tugas video nih. Hah? Tugas apa? Ada itu, tugas governansi. Tempatnya di mana? Itu di Daily Cafe. Emang orangnya sudah terkumpul? Ada kok, yang lain udah di depan tuh. Ya udah, kita ke sana. Ayo. Tunggu kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, yang dimana weekend ini kita ngopi bareng sambil ngobrol santai tapi materinya berat loh. Yang dimana kita mau bahas etika dalam governansi digital, yang dimana topik ini nggak bisa diabaikan di era digitalisasi sekarang. Baik, biar Abdul kita kenalan singkat dulu ya, yang dimana biar yang nonton juga tahu siapa yang ngumpul di sini. Perkenalkan, aku Muhammad Rifani selaku moderator pada kali ini yang akan ngatur alurnya diskusi ini. Aku Muhammad Majid, siap jadi trigger di diskusi tentang akuntabilitas hari ini. Aku Ahmad Nabawi sebagai pengamat teknologi yang kipo sama sistem. Aku Muhammad Al-Kamaudin, kebetulan aku di bagian pengurus pelayanan digital di kantor. Aku Lucy Maulida, fokusnya ke ide-ide inovatif dan solutif. Aku Fatimah Zahra, siap jadi penanya kritis terutama soal data. Aku Siti Putri Khairunisa, concern banget sama transparansi. Aku Nida Monira, siap kasih contoh-contoh layanan publik. Aku Rahmawati, fokusku ke inklusi digital biar semuanya kebagian akses. Aku Maulida Rahmah, si paling khawatir soal keamanan cyber dan integritas data. Hai, dan aku Rahma Sarita yang akan bantu nyimpulin diskusi kita hari ini. Oke, Majid, sebagai pemicu diskusi, apa sih inti dari etika ketika kita ngomongin e-governansi? Intinya, etika itu kompas, teknologi itu netral, tapi yang menggunakannya harus punya moral. Dalam e-governansi digital, etika itu memastikan digitalisasi nggak cuma efektif, tetapi juga adil, jujur, dan akuntabel. Ada 3 pilar utama nih guys. 1. Keadilan sistem nggak boleh diskriminatif. 2. Transparansi proses dan data harus terbuka. 3. Akuntabilitas, harus ada yang bertanggung jawab kalau ada masalah. Aku langsung ke poin keadilan dan transparansi. Kalau pemerintah pakai AI untuk mengambil keputusan, nah misalnya dalam menyalurkan bantuan sosial, kita harus tahu algoritma apa yang dipakai dan data apa yang dimasukkan. Kalau nggak transparan, rawan bias dan ketidakadilan. Dari sisi pelaksanaan, ini tantangan. Kami harus memastikan setiap sistem yang dibangun punya audit trail yang jelas. Jadi, kalau ada error, kita bisa telusuri siapa yang salah dan kenapa itu terjadi. Itu namanya akuntabilitas teknis. Dan etika paling dasar adalah keamanan data. Kalau pemerintah minta data sensitif warga, mereka harus bertanggung jawab, baik secara moral maupun hukum untuk melindunginya dari kebocoran ataupun penyalahgunaan. Betul Maulida, transparansi nggak cuma soal open data, tapi juga seberapa jelas pemerintah menjelaskan kebijakan privasi mereka ke warga. Dan itu adalah hak etis warga untuk tahu. Oke, kita geser ke kasus nyata. Nida, coba kasih contoh kasus dilema etis yang sering muncul di pelayanan digital. Kasus yang paling sering dibahas yaitu pengawasan digital massal. Misalnya pemerintah memasang CCTV pintar atau menganalisis media sosial untuk memantau sentimen publik atau keamanan. Nah, ini dilema etis klasik. Keamanan dan efisiensi versus kebebasan sipil dan privasi. Pemerintah dapat data, tapi hak warga terenggut.
Solusi etisnya harus proporsional, pengawasan boleh dilakukan tapi harus ada dasar hukum yang kuat, batas waktu yang jelas, dan mekanisme check and balance dari lembaga independen, nggak boleh sembarangan dan tanpa izin. Aku mau nambahin soal kesenjangan digital. Layanan online itu efisien, tapi nggak etis kalau malah mempersulit kelompok marginal. Studi kasusnya yaitu pemilihan kepala. That's right. Etika menuntut inklusi. Governansi digital harus mempertimbangkan warga yang tidak mampu mengakses teknologi, baik karena masalah ekonomi, infrastruktur, dan kemampuan. Di kantor, kami berusaha membuat sistem yang mudah diakses. Misalnya dengan opsi layanan tatap muka untuk kelompok lansia atau disabilitas. Ini adalah tanggung jawab etis bagi kami. Tantangan lain kayak integritas data. Bagaimana menjamin data yang diinput udah valid dan tidak dimanipulasi? Misal, kayak data bansos yang nggak sesuai fakta. Maka dari itu, etika nggak cuma ngurusin sistem, tapi juga kejujuran operator sistemnya. Ini kaitannya dengan kode etik ASN di kita. Mereka yang mengelola sistem harus disumpah untuk tidak menyalahgunakan akses mereka, apalagi untuk kepentingan politik atau pribadi. Oke, insight yang dalam. Kalau begitu, apa langkah konkret untuk memperkuat etika dalam governansi digital ke depannya? Solusi konkretnya, pemerintah harus terbuka tentang bagaimana algoritma bekerja, siapa yang mengawasinya, dan bagaimana warga bisa mengajukan keberatan jika merasa dirugikan oleh sistem. Dan implementasi Undang-Undang PDP harus maksimal. Setiap instansi harus punya petugas perlindungan data yang bertanggung jawab langsung ke publik. Kita juga perlu pendidikan etika digital yang berstruktur dari atas sampai bawah. Etika nggak boleh jadi lip service, tapi harus jadi budaya kerja. Dan yang paling penting, partisipasi publik. Warga harus diundang untuk memberikan masukan yang etis sebelum sebuah teknologi canggih diluncurkan. Intinya, etika dalam governansi digital itu nggak meminimalkan risiko, tapi memaksimalkan kesejahteraan publik. Teknologi harus jadi alat untuk kebaikan kita bersama. Governansi digital yang beretika adalah yang berpusat pada warga. Teknologinya melayani, bukan mengontrol. Closing statement yang powerful dari semua. Rahma Sarita, silakan tutup diskusi kita dengan kesimpulan utama. Oke guys, diskusi yang super komprehensif kita simpulin bahwa yang pertama, etika adalah pondasi, yaitu etika menjamin governansi digital berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, dilema kunci, yaitu harus dicari titik temu antara keamanan publik dan hak privasi individu dengan regulasi yang kuat dan pengawasan independen. Dan yang ketiga, wajib inklusif. Governansi digital harus menutup kesenjangan digital, bukan memperparahnya. Dan yang terakhir, aksi nyata, yaitu diperlukan akuntabilitas algoritma, perlindungan data kuat, dan budaya etika digital yang partisipatif. Singkatnya, governansi digital yang etis adalah bukti bahwa sebuah negara tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga matang secara moral dan melayani rakyatnya. Wah, luar biasa semuanya. Baik, terima kasih Rahma Sarita dan kawan-kawan semua. Semoga ngopi dan ngobrol kita bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. See you. Iya. Biar Abdul. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Ripani yang Banget sama transparansi. Salah plus si Maulida, fokusnya ke ide-ide. Aku Muhammad Al-Kamaudin. Aku Muhammad Al-Kamaudin. Kebetulan aku di bagian pengurus pelayanan Publik. Sebutin aja ulang-ulang. Kan biar supaya Aku, Maulida Rahmah, si paling khawatir soal integritas. Itu nyimpulin diskusi kita. Tertinggal. Dalam governansi
efektif. Keadilan biasa. Kami harus memastikan. Betul Maulida, transparansi. Nah, ini Sudah diakses. Ini kenapa ya bisa? Data bansos yang nggak sesuai fakta. Maka dari itu, etika Ini kaitannya dengan kode etik ASN kita Rifan. Ini kaitannya astagfirullahaladzim. Kaitannya dengan kode etik sumpah untuk tidak menyalahkan. Kalau begitu, apa langkah